Assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian soal-soal SKB dari pengelola penanganan perkara sesuai dengan peraturan materi pokok SKB 2024. Oke, jadi soal-soal ini udah sesuai ya dengan eh, materi pokok dari yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 4 November 2024 yang lalu. Jadi apa aja sih materi pokok dari SKB pengelola penanganan perkara? Jadi ada dua kemampuan yang diujikan, yaitu ada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Oke, by the way, untuk file yang materi pokok ini bisa di-download di deskripsi gratis. Banyak juga soal-soal atau materi pokok SKB lain yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, lanjut. Jadi ada dua kemampuan, yaitu kemampuan umum dan kemampuan khusus. Untuk kemampuan umum, saya lihat ada Pancasila, kewarganegaraan, pengantar ilmu hukum, pengantar hukum, dan juga sampai dengan agama dan teknologi. Jadi kurang lebih mirip-mirip seperti TWK ya, tapi juga ada unsur olahraga, seni, budaya, sosiologi dari segi hukum. Nah, untuk kemampuan khusus, itu ada tentang perundang-undangan ya. Juga ada administrasi, operasi perangkat lunak, penyusunan laporan, pengetahuan umum, acara pidana, dan perdata. Oke teman-teman, jadi tulis list dari materi pokok SKB pengelola penanganan perkara. Kita mulai aja ke soal nomor 1. Oke, soal nomor 1. Proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan, di mana pihak yang mengajukan gugatan adalah negara disebut gugatan perdata, perkara pidana, perkara arbitrase, perkara hukum administrasi negara. Oke, jadi kira-kira kalau digugat oleh negara itu apa sih namanya? Ya, oke teman-teman, kalau udah kita lihat soalnya, kita lihat jawabannya nomor 1. Jawabannya yang C, perkara pidana. Jadi dalam perkara pidana, yang mengajukan gugatan adalah negara melalui jaksa untuk menuntut terdakwa yang dianggap melakukan tindak pidana. Oke, jadi nomor 1 soalnya, soal nomor 1 jawabannya yang C, perkara pidana. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, yang dimaksud dengan asas legalitas dalam hukum pidana adalah A. Seseorang hanya dapat dihukum jika melanggar norma masyarakat. B. Seseorang dapat dihukum meskipun perbuatan belum diatur oleh undang-undang. C. Seseorang hanya dapat dihukum jika ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. D. Seseorang tidak dapat dihukum meskipun ada undang-undang yang mengatur. E. Seseorang dihukum berdasarkan penilaian hakim tanpa dasar hukum. Jadi yang dimaksud dengan asas legalitas itu apa ya dalam hukum pidana? Oke, kira-kira jawabannya apa? Kita lihat. Jawabannya yang C. Seseorang hanya dapat dihukum jika ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Jadi, asas legalitas menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oke, jadi harus legal ya, harus berdasar gitu. Oke, jadi nomor 2 jawabannya yang C. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, soal nomor 3. Fungsi kejaksaan sebagai pengendali perkara atau dominus litis dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah untuk A. Menentukan apakah kasus akan dilanjutkan ke pengadilan. B. Memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. C. Menjadi pengacara terdakwa dalam sidang. D. Mengeksekusi hukuman yang diberikan pengadilan. E. Memberikan pendampingan hukum kepada korban. Oke, kira-kira nomor 3 jawabannya apa teman-teman? Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya. Jawabannya yang A. Menentukan apakah kasus akan dilanjutkan ke pengadilan. Oke, jadi soal 3 jawabannya yang A. Menentukan apakah kasus akan dilanjutkan ke pengadilan. Jadi kejaksaan berperan sebagai pengendali perkara atau dominus litis dengan wewenang untuk memutuskan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan atau tidak ke proses persidangan. Oke, paham ya teman-teman? Jadi soal nomor 3 jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Fungsi utama hukum acara pidana dalam proses peradilan pidana adalah A. Memutuskan perkara yang terjadi. B. Menjamin keadilan dalam pemeriksaan. C. Mengatur hubungan antara terdakwa dan korban. D. Menetapkan sanksi terhadap pelaku kejahatan. E. Memantau proses pemulihan korban. Oke, jadi
Apa sih fungsi utama hukum acara pidana? Kita lihat jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya yang B, menjamin keadilan dalam pemeriksaan. Jadi hukum acara pidana berfungsi untuk menjamin bahwa proses peradilan dilakukan secara adil dan sesuai dengan hak asasi manusia serta prosedur yang telah ditetapkan. Oke, jadi harus sesuai prosedur ya teman-teman. Jadi soal nomor 4 jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Di antara pilihan berikut, manakah yang merupakan tugas pokok kejaksaan di Indonesia? A. Menyelidiki tindak pidana. B. Memutuskan perkara pidana. C. Mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. D. Menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan. E. Memberikan pendampingan hukum kepada tersangka. Oke, jawabannya apa teman-teman? Kita lihat jawaban nomor 5. Jadi soal nomor 5 jawabannya itu D. Menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan. Tugas utama kejaksaan dalam proses peradilan pidana adalah melakukan penuntutan terhadap tersangka atau terdakwa di pengadilan, bukan penyelidikan atau memutuskan perkara. Oke, jadi soal nomor 5 jawabannya yang D. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya sampai dengan soal nomor 100 itu bisa dicek di link di deskripsi untuk SKB pengelola penanganan perkara. Jadi di sana ada kurang lebih 100 soal dengan jawaban dan pembahasan yang dimana bisa teman-teman untuk bahan belajar dan juga bisa untuk diulang-ulang agar dapat mengingat sesuai dengan peraturan dari menteri tadi untuk materi pokoknya. Nah, nanti teman-teman bakal dapat file atau PDF soal-soal dari pengelola penanganan perkara. Di halaman pertama juga akan dapat materi pokok seperti kemampuan umum dan kemampuan khusus yang sesuai dengan peraturan tadi. Teman-teman bisa lihat-lihat dulu, nanti bisa dipahami apa-apa aja yang udah dipelajari atau belum. Nah, terus di sini akan ada kurang lebih 100 soal yang bisa teman-teman pelajari, yang bisa teman-teman ulang-ulang agar dapat lebih paham. Oke, ada kurang lebih 100 soal. Nah, tadi yang kita bahas itu adalah soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Untuk nomor 6 dan seterusnya silahkan cek link di deskripsi ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nyimak video ini. Semoga dapat bermanfaat, bisa belajar dengan baik, bisa diulang-ulang juga, mendapatkan hasil terbaik nanti di tes. Oke, terima kasih.